Halo semuanya, apa kabar? Selamat tahun baru 2023 ya teman-teman semuanya. Nah, di hari ini saya sama Pak Albert kita lagi mau bahas nih resolusi di tahun 2023 sekaligus mau flashback kali ya tentang apa aja sih yang udah terjadi dari tahun 2022 kemarin nih. Dan hari ini saya ditemani oleh seseorang yang sangat spesial, suami saya sekaligus co-founder saya. Mungkin bisa memperkenalkan diri. Halo, saya Albert, saya salah satu co-founder dari Baon Soan. Apa kabar semuanya? Oke, jadi kita akan mulai podcast ini dengan sedikit cerita-cerita dulu ya. Maksudnya dengan apa aja sih yang udah kita lalui di tahun 2022, terutama Baon Soannya. Oke, dari Pak Albert, kalau dari Pak Albert di tahun 2022 ini kira-kira apa sih yang bikin apa yang berkesan gitu di tahun 2022? Oke, betulnya banyak sih. Tapi ini bukan pajangan kan? Ini bisa dimakan kan? Boleh. Ya. Aku dari tadi juga udah lapar banget sih Boleh sebenarnya. makan dulu kan? Boleh. Belum sarapan soalnya. Seperti biasa, produk kita disponsori oleh Baon Soan. Pastilah. Ya masa disponsori yang lain. Ada bakso halus, asam, dan juga ayam. Tapi kalau kamu sendiri sebenarnya dari Baon Soan tuh menu favorit kamu all time favorite itu apa sih? Bakso sama lumpia kulit tahu. Bakso. Oke, tapi kalau bakso kan kita ada 4 jenis. Kalau kamu sendiri paling favoritnya yang mana sih? Bakso halus, bakso kasar. Itu sih, bakso halus, bakso kasar. Nih teman-teman, favoritnya Pak Albert. Oke, terus kalau aku personally paling favorit tuh sama bakso keju. Bakso keju. Karena bakso keju kita itu unik gitu sih. Tapi aku melting. Tapi aku punya cerita lucu sih waktu makan bakso keju. Jadi pas awal-awal itu kan kita trial and error tuh tentang bakso keju kita. Nah, aku tuh nggak tahu bakso keju kita ternyata semelting itu kalau habis dipanasin. Jadi pernah aku mau tester, aku panasin kan, mendidih segala macem. Karena aku lapar, aku langsung makan. Habis gitu, kejunya meleleh dan panas banget sampai lidah aku terbakar. Jadi buat teman-teman yang suka makan bakso keju, yang di rumah buat anak-anaknya mungkin biasanya bakso keju, kalau kalian mau makan bakso keju, better kalian habis kalian panasin, kalian diemin dulu sebentar. Like ya 2 menit, 3 menit, karena kejunya itu meleleh dan biasanya takutnya kena lidah dan lidahnya jadi terbakar. Atau mungkin bisa dikupas dulu kan? Dikupas jadi 2. Dipotong maksudnya ya, dipotong ya, bisa. Tapi kan jadinya kejunya itu nggak meleleh. Padahal salah satu yang cari itu kan sensasi waktu digigit meleleh dalam mulut. Okay. Nah kalau aku sih personally gitu, sama bener sih lumpia kulit tahu sama tofu kita enak banget sih. Iya. Kalau aku sih soalnya kalau aku sih yang pasti kalau lumpia ini kan soalnya kulitnya tuh ciri khas banget ya. Beda sama kulitnya siomay, dumpling kayak gitu sih kalau aku. Terus kayak manis-manis ada daun bawangnya juga top banget. All time favorite. Kalau Ebi suka yang mana? Ebi ya pasti dong, bakso halus dong. Bakso ya. Dan kalau Ebi itu suka segala sesuatu yang kriuk-kriuk. Kalau kriuk-kriuk pasti maem. Ya begitulah, anak kecil sukanya makan yang kriuk-kriuk, yang kerupuk-kerupuk. Tapi nggak pernah batuk kan dia? Nah, that's a good thing from Baon Soan ya. Jadi Ebi itu kan sukanya sama gorengan gini. Tapi kalau dia makan gorengan di tempat lain, biasanya dia itu gampang batuk. Entah, saya sih juga nggak ngerti ya kenapa. Tapi mungkin karena minyaknya sih. Karena kalau dia makan Baon Soan, sejauh ini dia nggak pernah tuh yang namanya batuk karena habis makan gorengan terus habis gitu biasanya batuk atau sakit tenggorokan. Kalau Ebi nggak pernah kayak gitu. Mungkin itu sih, kembali lagi ke minyaknya. Jadi buat teman-teman di sini, Baon Soan ini kan kalau gorengan kita kirim ke rumah teman-teman dalam keadaan kukus ya. Karena supaya nggak remuk barangnya. Misal nih, ini kulit kita kan crispy banget. Misal kita kemas dalam keadaan udah gorengan gini, terus habis itu di perjalanan kayak gini, nah remuk gini kan. Makanya kenapa kalau kayak siomay goreng, pangsit goreng, tofu segala macam, kita nggak mau kirim dalam keadaan goreng. Kan sering ada tuh yang kayak, loh kenapa kok pangsit goreng kirim dalam keadaan basah ya? Salah satu alasannya karena itu. Juga takutnya bisa melempem.
Nah, teman-teman kalau goreng di rumah, pastikan dengan minyaknya jangan minyak bekas. Karena minyak bekas itu juga bisa mempengaruhi warna ya, teman-teman. Bisa juga digoreng pakai air fryer. Air fryer. Yes, karena udah matang juga dalamnya. Kalau lumpia kulit tahu di air fryer emang enak? Enak dong. Kenapa kok nggak enak? Karena pada dasarnya adonannya itu udah enak. Jadi kayak ya mau diapain aja enak. Bahkan ini kamu celupin di kuah aja enak. Bisa crispy ya? Crunchy gitu bisa? Pasti bisa dong. Oke. Oke. Jadi Kembali ke kembali tadi topik. Kalau tahun 2022 sih sebetulnya bagi kita itu exciting year ya. Karena kita punya banyak sekali terobosan breakthrough. Semenjak kita berdiri, kita udah berdiri berapa lama ya? 6 tahun? 6 jalan 7 2016. 6 tahun. Jadi di tahun lalu itu kita banyak sekali berubah. Salah satunya itu kitchen point. Kita bertambah jadi 13 di seluruh Indonesia. Terus kita juga barusan buka kemitraan untuk franchise outlet di akhir tahun lalu ya, di bulan 11, bulan 12, sama pengiriman. Pengiriman kita itu sekarang udah instan. Kalau dulu kan one day, terus kita same day, sekarang udah instan. Jadi 1 sampai 3 jam udah sampai dan bisa kirim ke seluruh Indonesia. Oke. Tadi Indonesia. Jadi sebetulnya itu yang paling exciting ya, apalagi setelah 2 tahun kita pandemi, kita kan punya banyak sekali project-project yang sebenarnya kita pengen running, tapi terkendala pada waktu itu kan ada PPKM, ada PSBB, jadi kita nggak bisa. Salah satunya ya franchise kemitraan itu. Oke. Tapi sebelum tahun 2022, mungkin kita flashback sedikit yang ke belakang lagi ya. Pada saat kita mulai Onsoan, alasannya kenapa sih kok buat Onsoan? Kok buat brand atau brand bakso sehat itu maksudnya terinspirasi dari mana sih? Kalau terinspirasi kan itu harusnya ke kamu kan ya, kan apa itu kalau ya kalau aku kan sering cerita, maksudnya aku udah sering, maksudnya di mana-mana aku udah sering cerita dari sisi aku. Nah kalau dari sisi kamu, aku pengen juga supaya teman-teman juga tahu, maksudnya kan kita kan pasti punya 2 sisi yang berbeda. Kalau dari aku pasti of course dari segi concern aku tentang kesehatan, tentang kok susah cari makan yang sehat. Nah tapi kalau dari segi kamu, dari seorang CFO, apa tuh maksudnya kenapa sih kok kamu akhirnya benar-benar seriusin nih, oh ya ini bisa nih secara bisnis ya kan, kalau ke kamu lebih in terms of business. Jadi kalau aku sih awalnya sih kan basicku itu ya, apa itu finance sama banking ya. Jadi mata duitan gitu ya? Bukan mata duitan sih. Jadi apa itu jadi awalnya buka ini kan gara-gara pas kita mau merit, kamu itu kan apa itu merasa my previous job itu gak cocok sama nanti kehidupan setelah kita merit. Jadi akhirnya apa itu ya aku kepikiran lah untuk apa itu mulai buka usaha ini. Apa itu kita mulai bikin ini. Maksudnya apa sih yang kita bisa bikin untuk punya economic benefit ke banyak orang. Terus ke waktu sebelum buka Onsoan ya, kamu lihat Onsoan itu apa? Maksudnya punya banyak apa ya? Peluangnya besar atau apakah maksudnya chance untuk dia menjadi besar itu bisa besar atau apa? Maksudnya the real reason why akhirnya kamu memutuskan untuk beneran beneran kayak seriusin ini tuh apa? Karena kan pada awal-awal Onsoan berdiri pun sebenarnya kan kamu masih kerja pada saat itu, jadi nggak langsung cemplung ke Onsoan dong. Nah, alasannya apa sih yang buat waktu itu kamu bener-bener tinggalin pekerjaan lama kamu buat bener-bener seriusin Onsoan? Jadi kalau aku punya prinsip itu, kalau segala sesuatu kalau kita mau mulai itu kita harus punya mimpi dulu yang besar ya. Jadi apa itu kalau mimpi itu apakah kamu tanya Onsoan itu bisa besar? Ya harus kita yakini bisa besar kalau kita mulai usaha. Jadi apa itu pertama itu mimpi dulu, kedua itu harus buat berhasil. Whatever it takes, whatever it costs. Yes. Ya kan, jadi itu sih menurut saya udah mutlak. Jadi kalau kita mau bikin usaha ya memang harus diseriusin. Jadi apapun resikonya, apapun tantangannya ya harus dihadapin. Dan jujur ya,
Bawan Sound itu is not easy for me. Ya kan, karena ya kita tahu lah, kita waktu awal-awal mulai itu kan berat banget. Ya kan, kita dari produksi, bikin sendiri, jualan sendiri, sampai kirim ke rumah customer sendiri pada waktu Ingat itu. nggak waktu kita kirim itu? Kita waktu itu ngirim sendiri, terus ternyata rumahnya customer itu gangnya tutup. Terus habis itu aku harus aku harus nyebrang kali, bukan kali got ya, naik Iya, manjat got selokan. apa-apa, selokan apa-apa itu kan untuk supaya bisa nganter. Itu gila sih. Iya. Terus habis itu ingat juga nggak kita nganter waktu itu like ke mana ya, ke Sidoarjo atau ke Krian apa kemana gitu loh, kita nggak tahu kalau itu tuh sejauh itu. luar kota. Yes, terus ya Tuhan, bukan hanya luar kotanya ya, luar kota nggak apa-apa ya, tapi macetnya Tuhan Yesus waktu itu gila sih, parah. Kita nganter satu alamat sampai ke rumah itu sekitar kurang lebih PP itu 4 sampai 5 jam. Ya. Gila sih. Tapi it's fun sekarang kalau kita ngomongin ya. Kalau dulu waktu ngalamin gila jualan makanan kok gini amat gitu ya. Namanya bisnis kok gini amat, tapi sekarang kalau kita flashback itu jadinya fun. Kalau menurut aku sih, aku nggak tahu ya. Kalau waktu itu kami nyetir. Bukan fun ya, mungkin itu menjadi pengalaman yang berharga ya, yang jadi yang nggak bisa kita beli lagi ya. Karena itu yang mungkin salah satu fondasi kita sampai Bawan Sound sekarang. Karena kalau kita nggak pernah ngelaluin yang susah-susah seperti itu, mungkin Bawan Sound nggak mungkin ada sekarang ya. Ya itulah salah satu yang mungkin kita harus bisa sharing ke banyak orang ya, bahwa jadi founder itu bukan hanya sekedar duduk di belakang meja atau cuma istilahnya keren-kerenan di sosial media, tapi juga turun ke jalan, bener-bener sampai kita dari A sampai Z kita lakuin semua, kita laluin semua, dan kita sampai dari udah ngerti semua. Jadi ketika ada kendala, ketika staff kita punya kendala, kita udah ngerti how to solve the problem gitu loh. Yes, kan? Benar. Jadi itu sih, itu mungkin pengalaman yang berharga ya untuk Bawan Sound ya, yang bagi aku pribadi sih. Iya. Jadi buat teman-teman juga, kalau sekarang lihat Bawan Sound kok bisa sekeren ini ya, ya nggak juga sih teman-teman. Maksudnya kalian juga harus lihat perjuangan kita berdua 6 tahun lalu. Like bener-bener kita tuh awalnya nggak punya karyawan produksi ya, jadi kita pakai ART, minta tolong ART untuk bantu produksi. Terus habis gitu juga kita produksinya bahkan nggak tiap hari waktu itu ya, awal-awal itu ya. Iya. Terus pernah juga yang berkesan banget ya, 1 minggu itu kita pernah nggak making sales sama sekali. Bayangin ya, kita jualan, tapi 1 minggu loh teman-teman, 7 hari, 1 pun tidak terjadi penjualan. Gimana rasanya? Aduh, udah jangan ditanya dah, nyesek banget dah. Gila, parah banget sih waktu dulu. Kamu harus lihat juga dong, teman-teman juga harus lihat. Waktu kita awal memulai itu, ya saya nggak bilang susah banget ya. Maksudnya pastilah kalau kamu bilang susah, lebih banyak lah orang-orang susah. Tapi ya menurut saya itu cukup menantang ya. Iya. Ya. Oke, terus ini jadi ngobrolnya kejauhan. Ini flashbacknya ke tahun 2016 nih, kejauhan. Oke, tapi kembali lagi nih, dari reasonnya tadi itu kan mimpi, oke. Terus habis gitu, kenapa kok akhirnya kamu setuju kalau produk yang dijual itu adalah bakso? Karena satu, itu makanan yang hampir dimakan seluruh rakyat Indonesia ya. Dan itu kalau kita bicara target marketnya pun kan juga besar ya. Dari anak kecil sampai opa-oma pasti pernah makan bakso dan akan makan bakso. Maksudnya itu bukan makanan yang musiman. Kalau kita dulu tahu apa itu yang musiman itu pas pandemi, es kepal Milo kayak atau minuman-minuman kekinian itu paling 1 tahun hilang. Tapi kalau bakso ya kita udah buktiin sendiri, kita udah jalan 6 tahun dan tidak pernah hilang dan marketnya selalu bertumbuh. Dari kita cuma start jualan di 1 kota, sekarang kita bisa jual ke seluruh Indonesia. Kitchen point kita dari 1, sekarang kita ada 13 kitchen point. Itu kan udah salah satu approve ya bahwa produknya sendiri itu gampang dijual dan gampang dinikmati ya. Cuma bagaimana kita bikin ekosistem dan servisnya aja yang bagus. Oke, speaking of kitchen point nih,
Nah, kalau dari Pak Onsoan sendiri itu sebenarnya model bisnisnya gimana sih? Maksudnya kenapa sih kok dari tahun 2016 sampai tahun 2022 Pak Onsoan tuh nggak punya yang namanya outlet? Terus maksudnya kenapa kok hanya dijual online aja? Terus mungkin alasannya juga gimana maintainnya tuh? Oke, jadi kalau dulu pas saya kuliah, saya ini suka banget sama yang namanya beli di platform Amazon, beli buku Amazon. Ya kan, tadi saya pas zamannya kuliah itu kalau ke toko buku sangat jarang. Jadi mau beli buku lewat Amazon. Males ya? Bukan malas, saya lebih enak kita untuk scrollingnya, cari-cari lebih banyak dan lebih efektif, efisien. Ya, betul. Ya kan? Dan banyak harganya biasanya jauh lebih murah. Oke. Ya Karena kan kalau misalnya kayak kita ke toko buku terus buku yang kita cari nggak ada, kita harus pindah lagi ke toko buku lain kan. Ya. Kalau kayak di Amazon atau di platform gitu kan tinggal search pasti langsung keluar kan ya. And then satu hari udah sampai. Oh ya? Iya, jadi beli buku Senin gitu ya, Selasa udah sampai. Itu tahun berapa? 2008, 2010, Wow. 2008, 2010 zaman kuliah ya, ya kan. Berarti sekarang aku kelihatan tua dong ya. Jadi apa itu sih, jadi itu yang sebenarnya jadi inspirasi aku ketika bikin Pak Onsoan juga, bagaimana kita bikin model bisnis yang B2C, di mana customer itu kalau untuk makan bakso nggak perlu susah-susah harus ke outlet, panas-panasan karena biaya parkir, terus harus menunggu ngantri lama, mendingan mereka tinggal one click away, Yes. mereka udah bisa terima baksonya. Dan sekarang pun kan pengiriman kita instan, jadi nggak perlu nunggu terlalu lama juga. Betul. Ya kan, jadi mereka pesen 1 jam udah sampai ke tempat mereka. Betul. Ya kan, dan pasti lebih sehat karena mereka olah lagi Kalau di rumah. sendiri ya, kayak minyaknya aja mereka bisa pilih, oh pakai minyak ini, nggak pakai minyak bekas lah atau apa. Kan kalau kita beli di luar yang udah jadi, Nah, kita nggak tahu ya. Kita nggak pernah tahu. Karena memang zaman sekarang basically semuanya serba online ya. Ya. Kita masuk di tahun 2016 dengan sistem bisnis online tuh menurut aku sih bener banget sih. Kan kamu bayangin ya, kemarin itu kan Abby habis sakit ya. Terus pas Abby sakit, semua itu aku lakuin secara online. Jadi dari mulai datang ke dokter, beli obat, bahkan sampai beli buah dan groceries itu, dan makanan, termasuk makanan, itu sekarang semuanya serba online. Jadi walaupun Abby sakit, bisa dibilang aku tuh nggak terlalu kerepotan gitu loh. Coba ya kamu bayangin, misalnya aku duduk lagi di rumah sendirian, nggak ada yang bantuin, nggak ada helper gitu, terus habis itu anak sakit, pasti kan repot banget kan, inconvenient banget. Nah sekarang itu memang semua serba online tuh memang bagus banget sih. Jadi kalau teman-teman, salah satu hal juga buat teman-teman ini ya, inget ya, kalau memang sekarang itu kita butuh yang namanya online. Kalau teman-teman punya bisnis yang masih belum didigitalisasi atau dibuat online, teman-teman should do it, bener-bener deh. Karena memang bener-bener itu bukan hanya keren-kerenan aja, tapi memang bener-bener membantu. Segala sesuatu yang online tuh membantu banget gitu. Iya. Kalau kita bilang mungkin sekarang itu is a golden era ya for us ya. Apalagi yang kita punya demografi kan kebanyakan usia muda. Jadi itu golden era banget. Jadi pada waktu zaman saya kuliah, itu aja ada perbedaannya. Maksudnya kalau waktu zaman saya kuliah, ketika mau ke graduate, mau lulus, apa sih kerjanya? Paling masuk ke banking, kebanyakan ke finance, accounting gitu kan ya. Tapi sekarang we have a lot of opportunity. Yes. Ya kan, apalagi dengan adanya digital itu bikin kita mempermudah semuanya, mempercepat juga kita bisnis. Maksudnya seperti salah satu contoh marketing aja. Kita kalau dulu awal-awal kita sebelum kalau kita bicara 6 tahun lalu, marketing kan bukan digital marketing kan nggak besar-besar amat ya. Yes. Kita harus start dari bagiin flyer, terus sampai itu masuk koran, yang mana which is lot of cost. Yes. Ya kan, jadi cost untuk bikinnya pun susah. Tapi sekarang kan
semua lebih mudah. Ya kan, bahkan ada digital marketing, bahkan sekarang ada yang namanya live shopping, di mana apa itu bahkan nggak perlu kos sama sekali, tinggal kita satu kamera, buka satu platform, udah selesai. Ya sih. Jadi itu mungkin yang bikin kita lebih beruntung untuk mau bisa lebih mudah untuk berusaha. Betul. Ya kan. Apalagi setelah pandemi setelah COVID ya. COVID itu kan bikin kita punya traction itu kan pas COVID. Jadi pas COVID di mana semua orang masih offline, kita udah online kan. Dan pas semuanya offline-nya harus tutup, dan mereka harus butuh waktu adjustment untuk online, kita udah ready, kita udah bikin ekosistemnya. Jadi itu sih mungkin salah satu first mover advantage-nya kita. Iya, betul banget sih. Ya. Ya, karena pada awal kita buka bisnis online, udah bakso online lagi, itu kan double ya. Iya. Bikinnya double ya. Kayak aku ingat juga omongan teman aku ya, bilang gini, ya kamu mah enak jual baksonya online, nggak perlu kos apa-apa, apalah segala macam. Ingat nggak? Waktu itu ada kamu juga nggak ya? Iya. Kayaknya ada ya. Maksudnya kan kalau misalnya, tapi aku nggak ngerti nih. Maksudnya konteks dia ngomong kayak gitu tuh apa? It's a good thing kan? Kalau memang kita misalnya online dan kita tanpa biaya. Jadi kalau lucunya ya, kalau kita bicara 6 tahun yang lalu ya, kalau online itu kan dipandang sebagai bukan suatu bisnis yang legit ya. Iya. Ingat nggak dulu kalau online, bahkan kita kalau mau ngajuin sesuatu ke perbankan atau apa, bahkan ditolak. Iya. Nggak ngerti apa bisnisnya apa, nggak peduli mereka Kayak nggak jelas gitu. Iya, kayak orang pengangguran di rumah, terus habis itu nggak pernah berangkat kerja, tapi kok dapat uang masuk kayak ngepet gitu paling ya. Ya. Oke, lanjut. Ya, jadi tadi seperti yang dulu itu kan kalau bicara bisnis online itu kan orang merasa itu bukan suatu bisnis yang real kan. Kalau kita masuk bisnis F&B ya buka outlet, ya ada presence-nya, ada tempatnya. Ini kok nggak ada, ya kan? Tapi itu salah satu, ya itu seperti tadi saya bilang bahwa kalau kita mau mulai usaha atau bikin usaha, dari diri kitanya udah harus yakin ini harus berjalan, ini harus berhasil, whatever it takes, whatever it costs. Oke. Jadi kalau ya especially secara moral, secara mental itu hit me banget kan ya. Dari pendapatan dulu Jangan dibahas, perlu dibahas di sini. Ya ada nggak apa, dibahas aja. Pendapatan before bakwan soan. Before bakwan soan itu kan luar biasa banget kan ya. Maksudnya compare waktu awal mulai bikin bakwan soan kan. Jadi ya. Iya. Ya bayangin aja seminggu nggak dapat penghasilan tuh. Ya coba dihitung ya. Iya. Jadi ya itu, tapi ya itu tapi kita belajar ya apalagi bahwa untuk mulai usaha itu nggak ada yang instan. Betul. 1 tahun lalu kita barusan aja denger banyak orang tiba-tiba bukan kaya mendadak ya, seakan-akan kaya karena mereka main cryptocurrency, terus main yang trading, forex apapun, yang mana itu instan, ya kan. Nah kan, aku sendiri kecemplung di bidang itu quite lama, ya kan. Tapi bukan cryptocurrency-nya kan? Waktu itu kan cryptocurrency belum ada, waktu zaman itu kan belum ada. Oke. Tapi we are solving the capital market kan ya, di pasar modal gitu, dan tetap nggak ada yang instan. Yang instan itu instan ya? Apa? Bakwan soan ini instan? Ya kan butuh proses juga. Oh iya, tetap kan? Mas. Oke. Ya nggak ada suatu pun yang instan itu bagus. Ya kan, apalagi kalau kita bicara tentang usaha ya, tentang mulai usaha, nggak ada yang instan tuh menurut saya nggak ada yang bagus. Betul. Semuanya itu butuh proses, semuanya itu butuh waktu. Jadi kayak dulu saya diajarin, kamu nggak bisa bikin kalau
kamu nggak bisa bikin bayi dalam waktu 1 bulan dengan Betul. apa itu ngambilin 9 perempuan, ya kan? Iya. Kamu mau bikin satu baby ya kamu harus nunggu 9 bulan. Kamu nggak bisa mempercepat proses itu. Proses itu adalah mungkin yang bagi kita berharga ya. Kalau kita bicara Bawan Soan itu yang it's not about the money, it's not always about the money, it's not about apa itu achievement kita, tapi kita kan selalu merasa bahwa prosesnya itu yang kita senang ya, yang kita nikmati ya. Apalagi kalau habis susah gitu ya, kalau kita udah melewati gitu rasanya lega banget, terus kayak kita wih gila ya ternyata kita bisa melewati. Jadi memang kalau untuk pengusaha ada satu lagi sih pesan saya, jadi pengusaha itu resilience aja nggak cukup, tapi kamu juga harus anti fragile. Anti fragile itu jadi misalnya kamu kena suatu masalah, kamu improve, habis itu kamu bisa lebih better lagi. Anggaplah semua masalah itu kayak ujian, kita mau naik level gitu. Kalau aku sih biasanya kalau ada masalah sih aku mikirnya gitu, oh berarti aku ini lagi diuji Tuhan untuk naik level nih, oh level aku bentar lagi mau naik. Kalau aku sih mikirnya kayak gitu aja. By the way, kita udah bahas flashback kelamaan, kita bahas resolusi tahun 2023. Oke, tahun 2023 dari Bawan Soan apa sih yang mau dilakuin? Satu, pasti kita kembangin produk franchise. Oke. Terus kita juga sekarang lagi buka divisi Horeca. Jadi selain kita ngelayanin dulu langsung end customer, para ibu-ibu rumah tangga yang hebat, sekarang kita juga mulai masuk untuk suplai bahan baku ke hotel, restoran, kafe. Oke. Jadi itu sih 2 major yang paling kita lagi kita fokusin kembangin untuk tahun ini ya. Oke. Terus kenapa kok tiba-tiba mau masuk ke franchise? Nah itu menarik. Kalau kita bilang itu adalah sebetulnya DNA kita itu kan online ya. DNA kita itu kan bener-bener D2C banget ya, direct to consumer banget ya. Tapi we know sekarang kita udah ada ribuan reseller. Dan setelah pandemi itu kan banyak banget yang tanya apa itu Bawan Soan nggak mau buka apa itu tempat kah? Apalagi banyak mereka itu sekarang yang ingin berwirausaha. Ya kan, dan wirausaha itu selain yang tadi harus punya resilient, anti fragile, apa itu mimpi yang besar, tapi juga pikir-pikir kita juga harus punya partner yang tepat. Ya kan, contoh aja, mungkin aku tapak kamu nggak mungkin bisa jalanin Bawan Soan sampai sekarang. Ya kan, partner is the first priority thing itu bisnis ya. Kalau kita nggak punya partner yang tepat, bagaimana? Jadi itu sih yang bikin aku itu kepikiran untuk membuat kemitraan. Makanya kita nggak sebutnya franchise, kita sebutnya kemitraan ya, Soanpreneur. Ya kan, karena kita pingin banyak bikin entrepreneur baru like us, ya kan? Dan by the way, sebenarnya Soanpreneur itu punya makna yang sangat mendalam ya. Dipikir mungkin orang-orang, oh Soanpreneur mah cuman ya Soan plus entrepreneurship, tapi sebenarnya enggak. Soanpreneur adalah klub kamu dong yang lebih tepatnya tuh. Oke, aku jelasin yang itu. Jadi, Soanpreneur adalah Social Woman Entrepreneurship. Oke, dan sebetulnya kenapa sih harus woman? Ya kan, kenapa nggak men? Tapi itu kan memang dari kita tahu sendiri di pandemi itu tiba-tiba perempuan tuh mengambil peran yang luar biasa, bukan hanya buat keluarga, tapi juga buat ekonomi keluarga. Apa itu kita tahu sendiri loh, apa itu tiba-tiba pas pandemi itu semua perempuan itu berjualan jadi kreatif. Ibu-ibu rumah tangga itu jadi kreatif. Ya, bahkan customer kita kan yang kebanyakan perempuan. Waktu itu kita ada program reseller tapi memang belum kita secara luas gitu ya. Mereka japri saya untuk boleh nggak sih aku jualin produkmu ya kan, kayak gitu-gitu. Terus mereka jualan.
ke teman-temannya, mau mereka pakai white label atau bahkan kadang mereka cuman yang non label pakai brand bongsoan. Ya benar-benar. Dan itu membantu mereka ekonomi mereka di saat suaminya itu mungkin kena musibah, keluarganya kena bencana, kena pengurangan PHK, ya kan, ekonominya susah, dan itu membantu banget. Dan itu mungkin yang jadi backbone kita untuk bikin yang namanya soulpreneur ini. Dan kenapa ya harus wanita, ya itu mungkin ya kamu sendiri kan punya impian itu, ya kan, untuk bagaimana membuat woman empowerment. Yes. Ketika dan mereka bisa, walaupun statusnya sorry to say seorang ibu rumah tangga, tapi mereka bisa berjualan asal didukung partner yang tepat tadi itu ya, produk yang tepat dan partner yang tepat. Jadi itu sih yang mungkin salah satu the real reason kita bikin kenapa franchise, kenapa kemitraan, yaitu sih. Oke. Tapi kalau tadi kita ngobrol kan soulpreneur nih woman entrepreneurship. Pria boleh nggak kalau misalnya ngambil kemitraan bongsoan? Boleh. Saat ini hotel kita udah ada 4 dan 4-4-nya itu sebetulnya yang ngambil semuanya perempuan. Ada 1 pria, tapi ditunjukkan untuk istrinya sebetulnya, untuk sama aja ya, yang menjalankan istrinya ya. Iya, jadi investor aja. Jadi sebetulnya boleh-boleh aja, nggak ada masalah, karena kita kan nggak nutup kemungkinan juga untuk pria. Tapi ya apa yang kita inginkan paling nggak terwujud lah. Speaking of woman empowerment, sebenarnya dari saya pribadi ada beberapa alasan kenapa kok saya merasa ini adalah suatu gerakan yang harus kita istilahnya gaung-gaungkan. Kita nggak ngomong harus lebih, wanita tuh harus lebih superior dibandingkan pria, enggak. Cuman memang ada beberapa hal yang saya merasa itu kalau wanita itu sering dibeda-bedakan gitu ya, di sort of didiskreditkan gitu. Karena contohnya aja sekarang di kantor kita itu semua karyawan kita dulu masih 90% ya, tapi sekarang 100% dari karyawan kita itu perempuan. Nah, karena karyawan kita juga perempuan, saya tuh kan juga sering ngobrol-ngobrol, aku masih ngobrol-ngobrol tuh sama anak-anak kan. Ya mereka cerita juga tentang apa sih struggle-nya mereka apa. Kalau apalagi terutama kalau dalam hal bekerja ya. Karena biasanya kalau perempuan itu yang dititik beratkan tuh cuman ya jadi ibu rumah tangga aja, udah ngurus anak aja. Kayak gitu sih. Kayak sempat juga ada karyawan yang dia itu pengen kerja tapi sama suaminya nggak boleh, katanya suruh jaga anak, suruh apa, padahal sorry to say mungkin uang bulanannya nggak cukup atau pendapatannya nggak, kurang lah istilahnya, atau maksudnya gimana. Terus juga ada karyawan kita itu yang janda, usianya udah cukup tua sih ya, udah cukup berumur lah, usianya udah cukup berumur sekitar 60 tahunan. Nah dia tuh ceritanya ditinggal, suaminya meninggal. Nah suaminya meninggal itu bisa dibilang kayak nggak ngasih apa-apa lah, sedangkan anaknya itu yang paling kecil masih kuliah, belum kuliah, baru masuk kuliah. Nah itu kan dia ngalamin struggle ya, maksudnya masa dia nggak sekolahin anaknya nih, kan kasihan. Akhirnya dia mau nggak mau kerja untuk bisa sekolahin anak-anak. Puji Tuhan anaknya sekarang udah lulus ya, berarti dari 4 tahun lalu pokoknya, waktu kita awal-awal sampai sekarang anaknya sekarang udah lulus. Nah maksudnya dari situ juga aku ngeliat ya memang kalau gerakan woman empowerment dalam segi bisnis terutama itu memang kayaknya perlu deh kita istilahnya push lagi atau enggak, maksudnya kayak kita pakai loudspeaker ini harus ada loh, atau supaya buat awareness gitulah. Karena mungkin baik pria atau wanita itu mungkin secara nggak sadar kalau mereka secara nggak sadar mendiskreditkan atau kayak buat diri mereka sendiri kecil. Jadi kayak misalnya hal simple deh, kalau misalnya perempuan mau kerja itu kok rasanya berat gitu rasanya, terutama dalam segi bisnis ya, karena
mungkin biasanya kita secara nggak sadar itu kita yang istilahnya apa? Bunuh mimpi kita sendiri. Atau bahkan orang-orang terdekat kita yang biasanya bunuh mimpi kita sendiri. Makanya itu kita atau saya atau Pak Unswan mau buat awareness ini. Ini loh, perempuan itu bisa jadi apa aja. Maksudnya sama aja, sama cowok itu sama aja. Ya memang apa itu harus sama sih ya. Apa itu sekarang kan kita juga lihat salah satu menteri-menteri hebatnya di kabinet sekarang itu juga wanita, menteri keuangan, menteri luar negeri, Sri Kandi Indonesia ini kan luar biasa hebat juga. Jadi ya ini mungkin momen juga untuk dan we hope apa itu Sowanpreneur ini juga mempunyai impact yang real, dan kita 2 bulan jalan buka franchise ini hasilnya pun paling nggak kita bisa lihat banyak perempuan yang ingin apa itu untuk berwirausaha dan profilnya itu sama. Kalau kita lihat ibu rumah tangga atau pekerja yang mana karena mereka nggak punya waktu untuk anaknya masih kecil. Sekarang dengan mereka berharap dengan join kemitraan ini mereka punya waktu lebih sama anaknya, karena we know apa itu sama seperti kita, kadang waktu kita buat anak itu kan habis berkurang ya kan, dan apa itu ya itu salah satu hal yang apa itu kita korbankan kan. Oke. Jadi di tahun 2023 kita bakalan apa? Targetnya berapa franchise? Target kita itu sebetulnya kalau kita bicara number mungkin bukan itu yang kita cari ya, tapi target kita berapa banyak wanita yang bisa kita bantu, baik dari program Sowanpreneur, karena Sowanpreneur kan tidak hanya bicara tentang outlet kemitraan franchise kan, tapi kan juga bicara tentang reseller, karena ada yang para orang itu yang keterbatasannya hanya sampai reseller aja atau dropshipper aja. Jadi impact kita itu kalau bisa kita bisa bantu sebanyak mungkin. Mungkin 10.000 wanita bisa kita bantu, itu mungkin target kita ya di tahun tahun ini. Oh ya, especially kalau kita ngomongin franchise atau kemitraan outlet gitu, itu kan bukan hanya kita dapat satu Sowanpreneur, tapi kita juga buka lapangan pekerjaan. Oh iya. Ya kan? Benar banget. Oke. Jadi teman-teman, itu adalah obrolan kita hari ini. Tujuannya cuma mau ngobrol resolusi, tapi kita kebablasan. Jadi ini tuh udah nggak kerasa banget ya. Udah 40 menit. Awalnya mau ngomong resolusi tahun 2023, jadi flashback ke belakang. Ngalor ngidul kebablasan. Kayaknya hampir 1 jam kayaknya ya. Iya. Ya kan? Tapi sebenarnya kalau kita bicara flashback itu masih banyak ya cerita di balik Mbak Ansoan yang belum pernah kita discuss. Apa itu contohnya aja tadi kita kelupaan bahas tentang packaging. Jadi kalau yang para dulu customer Mbak Ansoan kalau ingat packaging kita dulu seperti ini. Yes. Bahkan lebih jelek daripada ini ya. Iya. Lebih jelek daripada dulu ini. Dulu cuma stiker kecil gitu. Sekarang kita udah seperti ini packagingnya, dan ini aja packagingnya ini ada apa itu ceritanya sendiri nih, quite interesting juga ceritanya. Tapi mungkin kita bahas apa itu di lain kesempatan aja. Waktunya udah nggak cukup. Ya gitu, kalau kita ngobrol pasti kita nggak kerasa. Kita banyak ngobrol-ngobrol, aduh apalagi kalau flashback itu rasanya gimana gitu ya. Oke, jadi itu teman-teman resolusi dari Pak Unswan di tahun 2023. Kalau dari teman-teman resolusinya di tahun 2023 ini apa sih? Boleh drop di komen kali ya. Iya, atau ada yang mungkin mau bertanya. Oh iya, boleh. Apa itu tentang behind the scene-nya Mbak Ansoan apa aja? Apa itu bisa drop di komen, cita-cita. Jadi kita bisa bahas untuk topik diskusi kita next. Ya, apa kalau aja. Pak Albert ada waktu ya. Iya. Tapi selama for Mbak Ansoan, untuk customer Mbak Ansoan, mitra Mbak Ansoan ya harus kita adakan sih. Ya, teman-teman mumpung ya. Ini kan Pak Albert sudah buka omongan kayak gitu nih. Dimanfaatkan ya. Karena jarang-jarang
Nanti kalau misalnya saya minta mungkin susah, tapi kalau teman-teman yang minta mungkin lebih gampang. Jadi mungkin kalau mau ada pertanyaan atau apa seputar bisnis juga boleh ya? Seputar bisnis boleh, seputar cerita tentang apa sih lika-liku yang bisa di-sharing untuk mulai usaha juga boleh. Anything yang bisa kita bantu, kita bantu. Oh, tips and trik jadi bapak rumah tangga yang baik gitu juga boleh ya? Bapak rumah tangga. Ya boleh kalau bisa. Kalau bisa bantu boleh. Oke teman-teman, sekian sesi sharing hari ini. Semoga sesi sharing hari ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman juga di rumah. Dan see you on the next vlog. Jangan lupa selalu pesen makannya bakwan soan. Jangan lupa ya, selalu disupport bakwan soannya.